Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Pandu K. Utomo. Dan ini adalah video ketiga saya. Video ini sebagai jurnal harian tugas dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu Latsar CPNS Angkatan 17 tahun 2020 di Samarinda. Dan tema yang akan saya bawa adalah wawasan kebangsaan. Cakupan wawasan kebangsaan ini sebenarnya bertujuan ada beberapa ya, teman-teman. Pertama, penghormatan kepada simbol negara. Yang kedua, ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga ini sangat penting ya teman-teman. Kalau kita bicara soal definisi, sebenarnya saya ingin mengutip kutipan dari Profesor Dr. Haji Muladi SH. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beliau adalah Gubernur Lemhanas RI tahun 2005 sampai tahun 2011. Dan foto di sebelahnya itu bukan siapa-siapa ya, itu saya. Tapi semoga jadi profesor juga. Amin. Teman-teman, pentingnya wawasan kebangsaan bagi ASN, paling tidak ada 4 alasan ya. Yang pertama, amanat undang-undang. Yang kedua, tugas dalam melaksanakan urusan publik. Yang ketiga, tanggung jawab moral sebagai sumpah ASN-nya. Dan terakhir adalah peran ASN sebagai pengayom masyarakat. Bicara soal simbol negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, simbol negara adalah cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada 3 yang termasuk simbol negara. Pertama adalah bendera kita, sang merah putih. Kedua, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Simbol negara yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya dan Rayu adalah Indonesia. Teman-teman, taat peraturan perundang-undangan ini sebenarnya hakikatnya untuk mewujudkan tatanan kemasyarakatan yang teratur, harmonis, dan sesuai dengan jati diri luhur bangsa Indonesia. Kita harus tahu ya bahwa hierarkis dari peraturan kita yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada tatanan hukum lainnya di bawahnya. Hingga nanti paling bawah kita akan temukan peraturan daerah atau perda di kabupaten dan kota. Kita masuk ke tema persatuan dan kesatuan teman-teman yang sudah melekat dari dulu ya di masyarakat kita, terbukti dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari zaman kerajaan kita dulu ya, hingga saat ini kita jadikan semboyan negara. Kita harus menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, bukan alasan untuk saling membenci, apalagi memusuhi ya. Sebagai manusia, kita memiliki harapan hidup yang sama. Dengan bersatu, banyak hal yang dapat kita lakukan. Dan sejarah kita juga mencatat bahwa kita bisa hidup berdampingan penuh dengan kedamaian dan kemajemukan. Jadi intinya persatuan dan kesatuan ini harus kita jadikan sebuah potensi bagi bangsa kita untuk maju di tengah kemajemukan ini dengan damai tentunya, dan kita harus benar-benar menghindari perpecahan dan apapun yang akan mengancam keutuhan negara kita Republik Indonesia ya teman-teman. Karena itulah pentingnya juga wawasan kebangsaan kita pelajari. Baik teman-teman, dari materi yang saya dapatkan di pelatihan, sebenarnya ya banyak sekali hal yang bisa saya utarakan. Tapi saya mencatat poin-poin pentingnya sebagai refleksi dan internalisasi materi. Antara lain, wawasan kebangsaan ini memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian, ia juga menumbuhkan rasa nasionalisme, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan negara pribadi maksud saya. Kemudian ada juga menyadari hal-hal yang mengancam NKRI dan yang lainnya, antara lain menjauhi sikap dan perbuatan yang tidak sejalan dengan falsafah bangsa dan bernegara, memahami sejarah bangsa Indonesia yang panjang hingga menjadi bangsa besar seperti saat ini, menerima perbedaan sebagai keniscayaan sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir wawasan kebangsaan juga mengajarkan kita untuk berperilaku patriotisme, yaitu cinta tanah air. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya nilai-nilai wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita terapkan sehari-hari. Teman-teman, saya juga memunculkan rencana aksi sebagai wujud aktualisasi materi ini sebagai ASN. Misalnya, pertama saya ingin menggunakan ilmu dan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kemudian saya juga ingin berkomitmen untuk menjaga NKRI dengan segala
segenap jiwa dan raga. Dan teralangkah pentingnya, saya juga ingin menanamkan nilai persatuan dan kesatuan kepada anak didik saya seorang dosen. Dan terakhir, saya juga harus melaksanakan tugas sebagai ASN sesuai dengan amanat perundang-undangan. Dan kita juga masih dalam suasana kemerdekaan ya, karena baru bulan lalu mengalami atau memperingati kemerdekaan kita ke-75 dengan slogan kita atau motonya adalah Indonesia Maju. Jadi, ini semua sangat relevan untuk saya terapkan dalam kapasitas saya sebagai ASN dan lebih spesifik lagi ya, ASN sebagai dosen di institusi tempat saya ditugaskan. Teman-teman, demikianlah presentasi saya dan saya akan akhiri dengan kutipan Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Republik Indonesia bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Hidup Indonesia dan mari kita cintai negara ini dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.